Yuk, selamat pagi nih kepada teman-teman. Jadi Kang Asik belum menampakkan muka. Ini mau menuju ke kawasan wisata Jatiluhur. Jalannya bagus ya teman-teman, berbelok-belok. Dan mohon maaf kalau Kang Asik nih kameranya bergoyang-goyang. Yaitu tadi yang namanya situasional. Cuman ada lokasi yang bagus langsung saja. Kameranya dipegang, jalannya ya pelan karena ini jalannya berbelok-belok dan menurun, dan kebetulan kendaraannya sepi. Sampai di tempat tujuan, nanti kameranya akan Kang Asik balikin dulu ya kalau mau turun soalnya, oke? Nah, kameranya sudah dibalikin. Jadi itu ada yang sedang menjaring ikan. Jadi kalau di bahasa Sundanya itu namanya ngecrik ya. Jadi ngambil ikan dengan cara menjaring. Jadi ini sudah di pinggir danau sekali dan ada ombak-ombak kecil seperti ini. Ikannya ada nggak? Oh, itu namanya kecerik, tuh lihat. Sepertinya ada kijing namanya ya omnya itu tuh ya. Kita nggak kijing yang suka jadi makanan sibuk sana juga. Nah, ada beberapa perahu motor itu untuk nyebrang ke arah sana. Kalau Kang Asik kemarin di sana adalah di daerah Tanggul 5 atau Paranggombong. Jadi kalau dari sini naik perahu yang pernah Kang Asik coba itu ya, yang perahu agak cepatan dikit sekitar 1,5 jam gitu ya. Kebayangkan nyebrang 1,5 jam biayanya berapa ya? Kita mulai lihat-lihat pemandangannya. Lagi-lagi sayang nih, Kang Asik datangnya ke sini terlalu siang juga. Jadi ada bukit-bukit juga, ada gunung-gunung kecil. Nah ini kalau ini masih terlihat karena ini masih dekat. Itu adalah lokasi pembangkit listrik tenaga air Insinyur Haji Juanda yang mungkin teman-teman sering lihat juga di tayangan televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik. Dan hari ini tentunya teman-teman mudah-mudahan kabarnya bagus. Dan pokoknya bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun keadaannya, itu tadi teman-teman, kita asikin saja. Dan hari ini Kang Asik masih akan menyampaikan sebuah pengalaman yang Kang Asik telah beberapa hari lakukan dan di beberapa konten, bahwa sebetulnya bagaimana sih untuk mengantisipasi agar kita pertama ngonten juga tidak jenuh, yang kedua kita untuk mencari inspirasi, dan yang ketiga adalah memberikan sebuah penyegaran untuk pemandangan bagi teman-teman yang menonton atau para subscriber kita. Dan seperti hari ini ya Kang Asik lakukan adalah di belakang itu sebetulnya sangat luas sekali danau temennya, yang itu tadi Kang Asik katakan sebagai salah satunya adalah tempat untuk bermain layang-layang. Dan perlu Kang Asik sampaikan kepada teman-teman bahwasanya bahwa kenapa sih ternyata untuk konten video yang bidang ngevlog ya, atau jalan-jalan di kawasan wisata, atau seperti mukbang di kawasan wisata, atau adventure dan lain-lainnya, itu kalau kita lihat teman-teman ya, peminatnya atau yang menontonnya sungguh sangat banyak sekali. Karena salah satu faktor penyebabnya yang Kang Asik alami adalah tempatnya tidak membosankan. Jadi setiap kita membuat konten pasti berpindah tempat. Apalagi kalau oleh konten kreatornya jelaskan. Nah seperti tempat ini namanya adalah kalau di Purwakarta di Kecamatan Jatiluhur, di kawasan wisata Jatiluhur, namanya disebut servis. Entah apa jadi servis namanya seperti itu ya. Karena servis sendiri dalam bahasa Inggris kan melayani. Karena Kang Asik bukan untuk membahas itu, jadi sekali lagi ini adalah tempatnya servis kawasan wisata Jatiluhur sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan ini adalah salah satu daratannya atau dermaganya yang paling terdekat dari kota Purwakarta. Jadi teman-teman kalau mau ke sini keluarnya yaitu dari Tol Sadang ya. Jadi teman-teman begitu keluar dari Tol Sadang ngambil kanan, sudah ikuti saja mau ke Kecamatan Jatiluhur. Itu kalau dari pintu Tol Sadang. Kemudian apabila keluar dari pintu Tol Jatiluhur, nah teman-teman ya begitu keluar pintu Tol Jatiluhur ambil ke kiri dan langsung saja menuju Kecamatan Jatiluhur. Kalau sudah dari Kecamatan Jatiluhur langsung saja menuju kawasan wisata Jatiluhur. Seperti tadi teman-teman ya, jalannya itu ada
yang berkelok-kelok kemudian turun, itu sebagian kecil Kang Asik sudah tampilkan tadi. Dan untuk masuk ke kawasan wisatanya itu tadi Kang Asik tidak sempat nanya ya, karena Kang Asik datang ke sini adalah sambil bekerja juga. Jadi kalau Kang Asik gratis, tetapi sungguh sangat murah lah, kira-kira tidak nyampe di atas berapa 30 sampai 50 enggak ya. Jadi sangat murah sekali. Dan untuk teman-teman biasanya juga datang dari Bandung ya, dari Cimahi, dari Subang, kemudian dari Kalijati, pokoknya terjauh juga banyak datang ke sini sering hanya untuk memancing, karena di sini tempat pemancingannya sudah disiapkan ya, seperti rakit-rakit lah seperti itu disebutnya, dan bayarnya juga sungguh sangat murah. Dan untuk fasilitas makanannya pun sudah ada disiapkan di sini dan harganya pun sangat murah-murah. Kang Asik sebagai konten kreator dengan niche adalah YouTuber pemula tetapi merambah ke vlog. Nah, ini yang perlu kita kembangkan sebagai konten kreator. Jadi teman-teman pun kalau misalnya kita bosan dalam satu pembahasan itu tidak usah dalam satu tempat, apalagi seperti Kang Asik kok niche-nya adalah sebagai YouTuber pemula yang dibahas cuma bagaimana meningkatkan subscribe, bagaimana meningkatkan jam tayang, bagaimana membuat thumbnail, bagaimana membuat banner, dan itu saja yang dibicarakan. Dan sebetulnya kalau untuk membuat channel YouTube itu relatif lebih mudah kalau kata Kang Asik apabila setelah kita pelajari. Yang tersulit itu teman-teman ketika kita membuat konten video dan konten videonya itu disenangi oleh yang menonton, itu yang tersulit. Apalagi dengan niche YouTuber pemula dan membahas tentang bagaimana cara membuat channel, bagaimana cara membuat email dan lain sebagainya. Dan tepatnya di situ-situ melulu, apalagi di kalau backgroundnya ya semacam studio yang sudah kita ciptakan tetapi tidak berubah-ubah, backgroundnya itu sungguh sangat membosankan lah, kecuali kitanya sebagai YouTubernya atau konten kreatornya subscribernya sudah jutaan ya, yang menontonnya sudah banyak dan yang disampaikan juga materinya sudah berkualitas lah. Kalau seperti Kang Asik yang dibahas YouTuber pemula kemudian subscribernya sedikit gitu ya, yang dibicarakannya juga mungkin materinya apa sih, nggak ada apa-apanya ya. Bagaimana kalau tidak kita berupaya untuk menambahkan sekadar bagaimana sih biar penonton itu suka. Selain memang materinya harus bagus ya, tempatnya juga harus bagus lah. Bayangkan kalau Kang Asik yang disampaikan materinya kurang bagus, kurang menarik, backgroundnya itu saja. Dan yang dibahas juga sama dengan channel-channel besar lainnya. Yang besar subscribernya sudah banyak, yang dijelaskannya juga sungguh sangat menarik dan banyak yang diperlukan oleh penontonnya, pasti banyak yang mengunjungi. Balik lagi, kalau seperti Kang Asik bukan berarti merendahkan diri sendiri, tapi kita harus merasa bahwa kita itu harus selalu merasa tidak nyaman sebagai konten kreator. Tidak nyaman di sini bagaimana? Harus ada perasaan bahwa kalau penonton kita tidak suka, harus bagaimana usaha kita. Kalau sudah merasa tidak nyaman, setidaknya kita akan ada upaya lah. Salah satunya adalah seperti Kang Asik seperti ini, membahas tentang YouTuber pemulanya, terutama dalam pembahasan bagaimana sih untuk membuat agar penonton kita itu betah menonton kita minimal 3-5 menit, itu sudah alhamdulillah lah. Salah satu upayanya adalah kita seperti ini. Dan jangan heran sekali lagi kalau untuk yang ke tempat-tempat wisata atau tempat alam dan jalan-jalan dan mukbang, penontonnya relatif lebih cepat karena itu tadi, pertamanya tidak membosankan. Andai pun yang dibicarakan tidak menarik, minimal backgroundnya atau tempat yang kita suguhkan adalah menarik. Jadi seperti itu teman-teman, Kang Asik rasa. Jadi alhamdulillah sudah beberapa hari ini kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel Kang Asik, terima kasih banget ya. Karena yaitu tadi, mungkin karena tempatnya yang Kang Asik suguhkan beberapa konten video ke belakang adalah tempatnya yang menarik, jadi bukan Kang Asiknya yang menarik. Jadi itu saja ya, terima kasih teman-teman. Dan coba kita berpindah tempat untuk membuat sebuah penutupan videonya atau closing videonya. Baik teman-teman, kalau tadi di tempat festival layang-layang itu yang dekat dengan danau, kemudian kita arahkan lagi ke sebelah kirinya atau kita putarkan. Nah, di sini tentunya sesuai dengan tempatnya teman-teman, yaitu danau, dimana di sini juga banyak disediakan bakar-bakar ikan, baik ikan mas ataupun ikan nila tentunya. Dan tempatnya itu adalah di sini berjejer. Jadi warung-warung ya yang sudah disiapkan oleh kawasan wisata atau bekerja dengan kawasan wisata. Di sini juga banyak sekali, kalau istilah orang Sunda adalah dewogan-dewogan muda ya, yang bisa kita minum. Tentunya kalau kita seusai jalan-jalan di pinggir danau kemudian kita haus, maka kita juga bisa minum dewogan-dewogan yang dingin di sini, atau makan sate ataupun pepes ikan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman, dan ayo kita main ke sini ya, kawasan wisata Jatiluhur bersama anak ataupun keluarga.
Baiklah teman, Kang Asik berpindah lokasi dulu karena sebetulnya begini resikonya kalau kita mengambil gambar di lapangan itu, terutama di tempat-tempat wisata ya. Kita mendapatkan misalnya tempat yang bagus nih untuk background video kita. Ternyata di tempat itu malah ada yang memutar musik. Mana musiknya musik yang terkenal. Malah itu sudah Kang Asik alami begitu Kang Asik mau upload. Jadi ada semacam warning teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman juga jangan mentang-mentang kita waktu mengambil gambar, aduh bagus nih backgroundnya. Itu kita jangan terhanyut oleh keadaan lingkungan yang bagus, kemudian kita membuat video, taunya setelah kita edit ada lagu ya. Itu adalah sungguh sangat berbahaya. Ternyata ya membuat konten video itu ada keuntungan dan kerugiannya, ada kemudahan dan kesulitannya. Jadi masing-masing niche atau masing-masing yang dibahas adalah sama-sama mengandung sebuah resiko. Hanya akan tetapi balik lagi, resiko apapun adanya, kita sebagai konten kreator jadi jangan menghentikan kreativitas kita untuk terus meningkatkan konten video kita agar berkualitas, baik itu dari konten kreatornya ataupun dari segi editing videonya ataupun editing suaranya, sehingga sangat menyenangkan untuk penonton kita semua. Jadi kepada teman-teman semua, kalau membuat konten video kita jangan selalu berputus asa karena siapapun pernah mengalami hal yang sama. Jadi kita tetap sabar dan sabar selalu Kang Asik katakan. Kemudian kita berusaha dan apabila mengalami kebosanan, coba kita berangkat keluar untuk mengambil background video kita. Jadi itu saja teman-teman yang bisa Kang Asik sampaikan sementara, dan tentunya berjumpa kembali di konten video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.